Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya lagi pengen buat kue lapis jadul rasa pandan versi ekonomis ya. Yang pasti rasanya enak banget, aroma pandannya wangi ya, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Mau tahu saya buatnya gimana? Yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah yang kering, kemudian masukkan tepung tapioka sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan ya. Kalau biasanya saya pakai 80 gram itu tepung beras, tapi kali ini saya balik jadi tepung tapioka yang 80 gram ya. Selanjutnya masukkan tepung beras sebanyak 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 100 gram atau setara dengan kurang lebih 7 sendok makan ya. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambahkan, untuk takaran gulanya disesuaikan dengan selera. Selanjutnya tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang secara bertahap ya. Dan untuk santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ya. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml. Dan jangan lupa untuk santannya ini harus dimasak dulu ya teman-teman, supaya kuenya lebih awet dan gak cepet basi. Setelah semua bahan tercampur rata dan licin seperti ini, selanjutnya kita saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml, kemudian kita bagi adonan menjadi dua bagian. Nah, ini dia adonannya yang sudah saya bagi menjadi dua bagian dengan takaran masing-masing. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Lalu saya campurkan dengan 1 sendok makan air panas, lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan jus pandan sebanyak 50 ml. Jus pandan ini saya dapat dari 3 lembar daun pandan, kemudian saya campurkan dengan 50 ml air matang suhu ruang, kemudian saya blender ya. Biar warna hijaunya makin cantik, di sini saya tambahkan pewarna hijau muda makanan secukupnya. Kemudian selanjutnya supaya kekentalan adonannya sama, untuk adonan yang pertama ini saya tambahkan 50 ml air matang suhu ruang ya. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dulu dan jangan lupa untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan loyang berukuran diameter 10 x 10 dengan tinggi 4 cm ya. Dan untuk loyangnya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah dipanaskan terlebih dulu juga. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna hijau ke dalam loyang sebanyak 50 ml. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam loyang, untuk adonannya harus diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian lanjut kita kukus lagi selama 3 menit.
Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Lakukan secara berulang untuk penuangan adonannya secara selang-seling ya sampai dengan adonannya habis. Jadi untuk susunan lapisan warnanya ada hijau, putih, seterusnya ya. Dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan putih yang terakhir sebanyak 50 ml yang sudah saya tambahkan pewarna merah cabai makanan sebanyak 5 tetes ya. Kemudian selanjutnya untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang. Tadi saya ada kelebihan adonan ya, jadi saya masukkan ke dalam 2 cetakan ini ya. Kemudian selanjutnya kita angkat dan tiriskan untuk kuenya. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari loyang ya. Dan cara mengeluarkannya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya atau bisa dengan bantuan spatula ya. Setelah kuenya dikeluarkan dari loyang, selanjutnya kita potong sesuai dengan selera ya. Alhamdulillah hasilnya cantik banget. Untuk warnanya ini menarik ya. Dan setiap garisnya rapi, nggak ada yang bergelombang dan teksturnya lembut, kenyal dan legit ya. Kalau teman-teman motongnya menggunakan pisau yang biasa, jangan lupa dilapisi menggunakan plastik ya supaya nggak lengket. Biar hasilnya makin cantik dan menarik, di sini kita kemas menggunakan plastik OPP yang berukuran 12 x 5 cm seperti ini ya. Dan jangan lupa kita pasang stikernya juga ya. Alhamdulillah kue lapis jadul rasa pandannya udah jadi. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, gurih, dan aroma pandannya wangi banget ya. Dan untuk teksturnya ini lembut, kenyal, dan legit banget. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga. Atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.